Amin. Amin. Selamat pagi para saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang bangun pagi-pagi mencari wajah Tuhan, yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya maka apa yang tertulis di Matius 6 ayat 33 semua akan ditambah-tambahkan bagi setiap kita. Amin. Amin. Saya percaya juga Mazmur 118 ayat 24 berkata, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan supaya setiap kita bisa bersuka cita dan bersorak-sorai. Artinya hari ini kita semua ada berkat yang dijanjikan Tuhan, yang akan dibagikan Tuhan bagi setiap kita yang mencari wajahnya. Boleh katakan amin. Ya, pagi ini juga saya ingin membagikan firman Tuhan dan sharingkan bagi kita semua, yaitu saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi saya rindu membacakannya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda yang bangun pagi-pagi untuk menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan, renungan pagi ini, saya ingin menceritakan bahwa kunci kita untuk menerima berkat dan kehidupan yang akan disediakan Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Jadi kuncinya adalah di ayat yang pertama, maka dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena saat kita hidup rukun, maka di ayat yang ketiga dikatakan, di sanalah, di mana? Di tempat setiap orang, setiap kita, saya dan Anda yang mau hidup rukun dan diam bersama, maka di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi ayo tulis di chat, Anda katakan, mari kita hidup rukun. Maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk Anda. Kehidupan yang untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau hidup rukun, maka di ayat yang kedua, Mazmur 133 ayat yang kedua, maka berkat yang disediakan Tuhan adalah seperti minyak yang baik. Artinya minyak yang baik itu adalah dipakai untuk mengurapi hamba Tuhan, mengurapi orang yang dikasihinya. Pengurapan itu berbicara orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikhususkan Tuhan. Seperti kata di dalam firman Tuhan di Mazmur 133 ayat 2 ini, seperti minyak yang turun ke janggut, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Harun adalah seorang nabi yang diurapi. Begitu juga dengan ketika minyak urapan mengurapi Saul, maka kita melihat Saul itu diberkati menjadi seorang raja yang diberkati. Ketika minyak urapan diurapi kepada Daud, maka Daud adalah seorang yang luar biasa dan seorang raja yang dimanapun dia berperang, di situ ada kemenangan, di situ Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan bagi Daud. Jadi berkat yang pertama adalah pengurapan akan turun bagi orang yang mau hidup rukun. Amin. Jadi dan Mazmur 20 ayat 6 mencatat, ketika kita diurapi Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Tangan Tuhan sendiri yang akan membela perkara kita. Dan juga Mazmur ke-28 ayat ke-8, maka dikatakan juga, orang yang diurapi Tuhan, maka kekuatannya dan Tuhan adalah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jadi saat kita mau hidup rukun, maka Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah benteng keselamatan kita. Jadi yang pertama, mari kita hidup rukun, maka pengurapan minyak yang baik akan turun untuk mengurapi setiap kita. Amin, amin. Jadi mari kita hidup rukun. Yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika kita hidup rukun? Maka embun, ayat yang ketiga dikatakan, Mazmur 133 ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
seperti embun. Embun itu berbicara tentang berkat yang dari surga, yaitu pada saat surga itu terbuka, langit menurunkan embun, yaitu berkat bagi kita. Gunung Hermon, Hermon berbicara tentang sanctuary, yaitu tempat kudus Tuhan. Artinya kalau kita mau hidup rukun, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya dari tempat kudusnya. Berkat yang dari surga akan dicurahkan bagi setiap kita yang mau hidup rukun satu dengan lainnya. Amin. Jadi mari kita hidup rukun. Sekali lagi, hidup rukun maka berkat akan dicurahkan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mau hidup rukun? Maka langit akan tertutup. Firman Tuhan katakan di Markus 11 ayat 26. Hidup rukun itu adalah hidup kita saling mengasihi, saling memperhatikan, dan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi saat kita tidak bisa mengampuni, maka Markus 11 ayat 26 berkata, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak diampuni, maka dosa kita yang akan menghalangi surga terbuka. Sehingga Yeremia 5 ayat 24 dan 25 berkata, surga akan tertutup, hujan pada masanya akan terhalang. Yeremia 5 ayat 24 sampai ke 25. Hujan pada masanya akan tertunda, tidak akan turun, sehingga tidak akan ada panen yang ada untuk setiap minggu bagi setiap kita. Juga dosa menghalangi tangan Tuhan untuk menolong setiap kita. Dosa menghalangi telinga Tuhan untuk mendengar doa-doa kita. Dan dosa menghalangi yang terbaik dari Tuhan. Anda membaca di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu dituliskan. Dan dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita mau hidup rukun, dan kita mau berdamai satu dengan lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama duduk, diam, dan hidup rukun, maka tidak ada lagi dosa yang menghalangi yang terbaik yang daripada Tuhan. Hujan akan dicurahkan pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, yaitu berkat yang dari surga akan dicurahkan. Sehingga sepanjang musim, maka engkau akan menerima berkat yang dari surga. Amin. Gunung Hermon, kalau Anda ke Israel, maka Gunung Hermon akan mencairkan saljunya, dan itu adalah salah satu sumber air bagi orang Israel untuk bisa dinikmati umat Israel, dan sumber kehidupan bagi mereka juga. Artinya ketika kita mau hidup rukun, maka kita akan menjadi seperti Bukit Sion yang akan menampung embun daripada surga, yaitu embun dari tempat kudus Tuhan. Dan kita semua akan menikmati kebaikan Tuhan, dan sepanjang hidup kita berkat itu akan tercurah. Boleh katakan amin? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana orang yang mau hidup rukun itu. Seperti mungkin ada pengusaha, kita melihat Ishak. Ketika Ishak itu sedang berbisnis, ketika bisnis pun dikatakan di tempat itu sedang kekeringan, sedang kesulitan. Tapi Ishak ketika dia mau hidup damai, dan di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan juga hidup damai itu, hidup rukun itu tidak datang sendiri, tapi kita harus mengusahakannya. Kita harus berusaha hidup damai dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saat kita tidak mau hidup damai, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Lihat Ishak, dia diganggu oleh orang Filistin, gembala-gembala Filistin. Sumur yang digali, yang sudah dia dapat direbut. Bisnis yang sudah enak-enak diganggu. Tapi Ishak memilih berusaha hidup damai. Dan akhirnya suatu hari datanglah Abimelek kepada Ishak. Dan apa yang terjadi? Ishak menerima Abimelek dan mereka akhirnya berdamai. Saat dia berdamai, kalau Anda melihat firman Tuhan di Kejadian 26, maka di situ dikatakan, maka Ishak, gembala Ishak, pegawai-pegawai Ishak berkata, kami dapatkan sumur lagi, sumur yang lebih baik lagi. Ketika kita mau berdamai, berkat akan dicurahkan, berkat dari surga. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Amin. Kita lihat bagaimana pengurapan itu datang. Dari satu tempat dia tinggalkan karena dia berusaha hidup damai, dia dapat sumur yang lain. Dan dia tidak berhenti sampai di sana. Ketika diganggu, dia berusaha hidup damai. Dia dapatkan lagi sumur yang lain. Itu karena pengurapan yang diberikan Tuhan. Dan itu karena berkat yang dikirimkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mau hidup damai. Amin. Begitu juga dengan Yusuf.
Yusuf juga pribadi yang mau hidup damai. Dia berusaha. Saya tahu orang-orang yang dicurangi, orang-orang yang dikhianati, orang-orang yang difitnah tidak akan nyaman. Tapi kalau kita mau berusaha hidup damai, percayalah, rahasia untuk menerima berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya adalah kita hidup rukun. Yusuf tidak benci kepada saudaranya. Yusuf tidak mengambil kesempatan untuk balas dendam kepada istri Potifar. Yusuf tidak marah kepada juru minuman, tapi dia melupakan, memaafkan, dan hidup damai bersama dengan saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Hidup Yusuf semakin diberkati. Pengurapan daripada Tuhan memenuhi hidupnya, sehingga dia menjadi orang paling kaya di Mesir dan orang paling berkuasa di Mesir. Saya percaya itu juga akan terjadi pada kita. Amin. Amin. Jadi saya juga mengalami ketika saya baru pertama datang ke gereja, karena saya bukan orang yang basicnya orang Kristen. Ketika saya datang ke gereja, maka terjadi kesalahpahaman di rumah. Saudara saya merasa saya ini tidak benar dan ada perselisihan. Dan saat itu juga memang tidak menyenangkan. Ketika kita mau bertobat hidup benar, maka keluarga kita merasa kita yang salah. Ingat, di dalam Tuhan, di dalam pertikaian, di dalam perselisihan, tidak berbicara siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuhan mau siapa yang benar itu adalah yang melakukan perintah Tuhan. Seperti yang terjadi kalau Anda membaca di Matius 28 ayat 21 sampai 35, di situ dikatakan ada seseorang yang berhutang. Matius 18 ayat 21 sampai ke 35. Jadi di sana dituliskan ada seorang yang berhutang 10.000 talenta, dan ketika dia ditangkap dan hendak dihadapkan kepada raja dan dia meminta ampun, akhirnya diampuni. Dan pada saat dia keluar dari pintu raja, ada orang yang melihat dia menangkap kawannya, sahabatnya yang berhutang 100 talenta, dan menangkapnya, mengancamnya, akhirnya memenjarakannya. Akhirnya ada orang melaporkan kepada raja, dan raja menangkap pribadi ini, dan akhirnya dia yang menjadi bersalah. Ketika kita memilih tidak mengampuni, kita sedang membatalkan pengampunan yang diberikan Tuhan di kayu salib. Dan kita kembali hidup di dalam dosa. Tapi saat kita memilih untuk mengampuni dan kita berusaha. Karena untuk mengampuni, untuk hidup damai, untuk hidup rukun itu harus berusaha. Itu yang saya lakukan ketika saudara saya di rumah berselisih paham. Dan yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mengampuni. Saya berusaha untuk melupakan. Dan saya berusaha untuk hidup rukun dengan saudara saya. Dan apa yang terjadi ketika seperti Yusuf bisa kembali bersama saudaranya, hidup rukun bersama-sama di dalam satu rumah, di dalam satu keluarga, di dalam satu gereja. Yang terjadi adalah terobosan terjadi di dalam hidup saya, maka Tuhan mulai mengubah kehidupan saya. Di dalam bisnis, di dalam kehidupan, banyak terobosan. Hikmat diberikan Tuhan bagi saya. Dan akhirnya hari ini, dari saya pada saat itu baru pertama ke gereja, saya adalah orang yang gagal, saya adalah orang yang sudah tidak lagi berguna, artinya seperti tidak berpengharapan, dan saya tidak mungkin bangkit lagi. Dan pada saat terperosok sebegitu, saya juga disalahkan ketika bertobat. Tapi ketika kita memilih mengampuni, maka berkat dan kehidupan di sanalah Tuhan kirimkan bagi orang yang mau hidup rukun. Hidup saya dipulihkan dan keluarga saya, kami bisa hidup rukun. Bukan hanya di keluarga dipulihkan, tetapi di dalam usaha juga dipulihkan, di dalam hubungan dipulihkan. Dan hari ini saya bisa berbicara kepada Anda bahwa saya mengajak Anda untuk mari kita hidup rukun. Saya percaya akan ada pemulihan. Tapi ketika Anda berkeras untuk tidak mengampuni, surga tertutup. Pengurapan itu tidak mengalir dalam hidup Anda. Anda tidak akan bisa menerobos, tidak akan menerima berkat dan kehidupan yang dari Tuhan. Jadi mari kita hidup rukun. Sehingga saya percaya apa yang Yusuf alami, Ishak alami, saya alami, setiap kita akan mengalaminya. Di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya.
di tempat Anda, di hidup Anda, di keluarga Anda, di tempat usaha Anda, di gereja Anda. Maka di sanalah ketika Anda mau hidup berdamai dengan orang gereja Anda mau hidup damai dengan keluarga Anda dan saudara Anda mau hidup damai dengan saingan Anda mau hidup damai dengan rekan-rekan bisnis Anda. Maka di sanalah berkat dan pengurapan akan dikirimkan Tuhan sampai bukan hari ini, bukan besok, tapi sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan, saya mau hidup rukun. Tuliskan di dalam chat Anda. Dan saya ingat ada satu lagu, mari kita nyanyikan untuk menutup morning worship ini. Kita lakukan bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta